Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kedamaian, salam persaudaraan. Saudara-saudara, hari ini tepat tanggal 25 Desember menjadi momentum paling bersejarah bagi umat Kristiani, yaitu perayaan Natal. Saudara-saudara, dalam tiap agama selalu terjadi konflik yang dapat merusak perdamaian agama itu sendiri. Dan pelaku dari setiap konflik agama itu adalah umat beragama itu sendiri. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, ada segelintir orang yang secara semena-mena mengharamkan mengucapkan selamat Natal kepada umat agama lain. Secara hubungan ini dapat merusak hubungan antar umat beragama itu jika itu dilandasi dengan permusuhan, bahwa agama sebenarnya dan seyogyanya menjadi jalan untuk membangun persaudaraan, membangun kedamaian bagi orang lain dan seluruh semesta alam. Saudara-saudara, kita melihat di publik bahwa begitu mudah orang diprovokasi untuk saling membenci agama-agama lain. Fenomena Natal ini menjadi satu contoh kasus bagaimana orang membangun narasi-narasi untuk memusuhi, bahkan mengecam perayaan Natal. Ada satu konsepsi yang terbangun dalam masyarakat kita, bahwa ketika kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita yang beragama Kristen, bahwa dalam agama kita dianggap telah murtad, telah keluar dari koridor agama kita. Padahal boleh jadi, saya beranggapan bahwa kita boleh jadi berbeda secara keyakinan, kita berbeda prinsip keagamaan, tetapi dalam koridor hubungan kita secara kemanusiaan tidak ada yang bisa memungkiri itu. Kita harus melampaui agama, bahwa agama menjadi titik berangkat kita untuk mengeratkan tali persaudaraan kemanusiaan. Kira-kira seperti itu. Nah, kita memiliki hak untuk menyampaikan, kita memiliki kebebasan untuk menyampaikan pesan perdamaian. Dalam Islam, kita harus mampu menjadi rahmat bagi orang di luar agama kita. Rahmat menjadi rahmat dalam kategori untuk seluruh alam. Inilah sebenarnya sisi-sisi yang perlu dibangun dalam konteks agama, bahwa yang terlebih dahulu harus dibangun adalah rasa kemanusiaan itu. Orang berhak untuk bertauhid, beriman kepada Tuhan. Tetapi variabel untuk mengukur keberimanan itu adalah dengan meningkatkan rasa persaudaraan kemanusiaan. Natal menjadi momentum, menjadi hari yang tepat untuk membangun persaudaraan itu. Apa yang salah ketika kita mengucapkan selamat Natal, selamat berbahagia atas kelahiran Yesus Kristus dalam tradisi pemikiran Kristen? Saya kira itu adalah bentuk dan rasa penghormatan kita kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Tidak ada yang boleh memutuskan tali persaudaraan kita, siapapun itu. Bahwa dalam sejarah perjalanan agama kita pun, baik di Yahudi, di Kristen maupun di Islam, kita memiliki genealogi sejarah yang sama. Ibrahim sebagai founding fathers berdirinya agama-agama ini. Sebenarnya kalau kita mampu berefleksi dalam perjalanan sejarah itu, kita akan mampu melihat bahwa ternyata akar sejarah kita berada
dalam latar belakang yang sama, hanya cara kita berpikir dan mengaplikasikan setiap hasil pikiran-pikiran itu yang berbeda. Saya menganggap bahwa agama itu adalah salah satu jalan kita untuk mendekat kepada yang transenden itu, kepada Tuhan yang ilahiyah. Nah, lalu bagaimana cara kita membangun prinsip keagamaan yang memiliki empati kemanusiaan jika pikiran kita dibangun berlandaskan rasa permusuhan, ada kebencian yang terbangun. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bagi saya, Pak, agama ini sebenarnya menjadi altar untuk membangun dan menjalin rasa persaudaraan itu. Nah, saudara-saudara, saya ingin memberikan satu otokritik kepada orang yang memiliki latar belakang menolak ucapan-ucapan Natal itu, bahwa sebenarnya yang perlu dibangun bukan melarang ucapan Natal kepada umat Kristen, bukan itu. Tetapi yang perlu dibangun adalah bagaimana kita saling berkolaborasi dalam menciptakan dan membangun relasi-relasi kemanusiaan yang damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itulah poin penting. Mengapa Natal ini bermakna kedamaian. Ada kedamaian di dalam, ada kepedulian, ada cinta kasih yang disampaikan oleh Kristus dalam tradisi Kristen. Nah, kira-kira dalam Islam pun seperti itu prinsip yang dibangun, bahwa ada prinsip persaudaraan yang lebih utama ketimbang ritus-ritus agama itu. Saya berprinsip seperti itu. Agama yang dapat menjadi momen untuk memanusiakan manusia. Pesan perdamaian Natal itu adalah pesan kemanusiaan. Ada kebahagiaan, ada kebahagiaan yang terbangun. Nah, dari kebahagiaan itu bisa terpancar aura-aura persaudaraan kepada sesama umat manusia. Agama itulah latar belakangnya. Bahwa dalil penolakan terhadap ucapan-ucapan Natal sebenarnya itu berangkat dari titik ketidakpahaman kita terhadap sejarah agama itu sendiri. Sejarah agama yang begitu ringkas kita pelajari, entah ikut kajian yang sangat singkat, kursus-kursus yang bahkan pengajian-pengajian yang tidak tahu dari mana latar belakang gurunya, ustadznya, ulamanya. Ini yang perlu kita koreksi. Sebenarnya dari kesalahan berpikir itu dan memaknai sejarah yang tidak benar-benar absolut, kira-kira inilah yang menimbulkan ketidakmampuan kita dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat ini, sehingga dari mulut ke mulut kita menebarkan kebencian yang dibangun, ditanamkan kepada anak-anak muda generasi kita, dalam alam bawah sadar mereka. Inilah yang terus diwariskan dari anak ke cucu, bahwa dari stigma dilarang mengucapkan selamat Natal, terbangun persepsi dari anak ke cucu dan seterusnya, dari generasi ke generasi. Nah, begitulah kira-kira awal mula bagaimana kebencian itu dibangun. Nah, di momen Natal ini sebenarnya yang menjadi titik utama dalam Natal adalah umat Kristen menjadi rahmat, menjadi kasih bagi kita, dan kita pun sebagai orang Islam menjadi rahmat bagi mereka. Kita saling menjaga bagaimana agar kita bisa menjadi Muslim yang baik. Kita dibantu dan dijaga oleh Kristen. Begitu pula kita dapat menjadi Muslim yang baik bagi seorang Kristen.